Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kelihatannya kok masih lemas semuanya. How are you today? Ya, terima kasih anak-anak. Memang waktu sudah semakin siang, kalian mungkin sudah merasa capek dan sebagainya. Tapi memang pembelajaran harus, karena kita adalah manusia yang harus selalu belajar. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita luruskan niat kita dulu. Hadir di tempat ini dalam rangka tholabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga segala aktivitas kita, mulai dari pagi tadi, sampai nanti pulang ke rumah itu bernilai ibadahnya orang-orang yang menuntut ilmu. Untuk itu supaya lebih barokah dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita terima, saya minta kepada Mas Reno untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, malam doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Reno yang sudah memimpin doa. Semoga Allah mengijabahi dan betul-betul yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadahnya orang-orang yang menuntut ilmu. Anak-anak, saya presensi terlebih dahulu, ya. Bagi yang namanya saya panggil, itu silakan untuk berdiri dan menyampaikan satu hal baik pada hari ini. Jadi yang namanya saya panggil, itu silakan berdiri, karena saya butuh ngecek kerapian kalian. Berdiri, kemudian katakan hal baik pada hari ini. Anissa Diana Pratiwi. Membuang sampah pada tempatnya, alhamdulillah. Denis. Membantu apa ini? Oh, membersihkan rumah. Oke, silakan. Ella Rahmadani. Membantu siapa? Mbak Huti. Oke. Kemudian Nia. Masak. Oke. Bulan Prastianingsih. Jogging setelah sholat subuh. Oke. Alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Terima kasih. Untuk lebih mencintai negara kita, karena kalian adalah generasi penerus bangsa, maka saya minta untuk berdiri sejenak, kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya menjadi tumpuan bagi bangsa ini. Tumpuan menjadi negara ini bertumpu pada pundak kalian. Pada saat generasi Z, generasi kalian itu banyak yang semangatnya itu rendah. Tapi saya harapkan anak-anak pada diri kalian itu ada semangat yang hebat, semangat yang kuat untuk menjadikan diri kalian untuk terus mau belajar dan belajar. Untuk itu coba tangannya yang sebelah kanan diangkat dulu. Tangan kanan diangkat, kemudian taruh di pundak temannya. Ya, taruh di pundak temannya. Pundak temannya sebelah kanan, pundak temannya. Nah, bagus. Nah, di pundak temannya. Yang enggak nyampe enggak apa-apa, nanti kan gantian. Ya. Terus sekarang tirukan kata saya. Mas, mbak. Kita harus kuat. Kita tumpuan bangsa. Ayo belajar. Belajar. Serius ya. Nggak boleh ngelamun. Nggak boleh malas. Oke, ganti. Tangan kiri diangkat, taruh ke pundak kiri pundak temannya. Ganti. Tirukan kata-kata saya. Iya yo. Begitu juga kamu. Ayo semangat. Sekarang Pak Joko ngajar loh. Serius. Amin. Oke, cukup ya. Kelihatannya sudah semakin serius, tapi sayang mukulnya kalian itu pakai emosi temannya itu tapi bangun. Nah, yang tadi ngantuk sekarang sudah menjadi bangun. Oke. Anak-anak sekalian, memang apa yang saya lakukan ini adalah supaya kalian nanti bangun tambah semangat. Ya, bangun tambah semangat. Kemudian pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba saya ingatkan kembali. Nah, coba masih ingat atau tidak? Materi kita minggu kemarin apa? Ayo, apa tadi minggu kemarin materi kita apa? Minggu kemarin pertengkaran, perkelahian pelajar dan larangan minum minuman keras. Minggu kemarin kita membahas itu. Kemudian sudah sekarang coba kalian juga berpikir ketika mungkin ada teman kalian yang mungkin mau istilahnya bertengkar, mau tawuran. Misalkan ini temannya si Adri dan gengnya ini, Reno, Ramzi dan temannya ini mau tawuran. Kira-kira apa yang akan dilakukan yang cewek-cewek ini? Kalau melihat ini mau tawuran, apa yang kalian lakukan? Ayo, join. Ayo, ada yang join itu. Apa? Apa, Pak Mulan? Ada yang dipisah, ada yang mencegah. Wong belum tawuran kok dipisah gitu ya toh? Nah, belum apa? Dinasihati, dilarang. Nah, itu bagian dari dakwah. Makanya hari ini kita akan mempelajari materi kita adalah materi menebar Islam dengan santun dan damai
melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Kemudian kenapa kita harus memahami, kenapa kita harus belajar materi itu? Ya, tentunya seseorang belajar sesuatu itu mempunyai keinginan. Seseorang belajar sesuatu tentunya memiliki tujuan tertentu, mempunyai target atau goal tertentu. Dan tujuan kita belajar materi itu ada 3 pada hari ini. Hari ini adalah bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, setelah dengan gaya belajarnya itu diharapkan nanti mampu menjelaskan dan menganalisis tentang ketentuan dakwah, khutbah, dan tablik. Begitu juga dengan gaya belajar auditori. Yang belajar gaya auditori diharapkan mampu nanti menerapkan ketentuan tentang dakwah, khutbah, dan tablik. Dan sama dengan kinestetik. Kinestetik diharapkan nanti mampu setelah mempelajari materi dengan gaya belajarnya masing-masing, itu mampu membiasakan diri sebagai muslim yang rahmatan lil alamin. Itu yang menjadi tujuan kita, goal kita. Ya, tapi bukan hanya tujuan itu saja, tapi setelah ini ada pembelajaran bermakna. Apa pembelajaran bermaknanya? Pembelajaran bermaknanya adalah setelah semua kita pahami, kemudian kita mampu mengamalkannya. Mengamalkannya dengan apa? Dengan dakwah bilhal, dengan perbuatan. Dakwah bil hikmah. Nah, kita amalkan ilmu yang kita dapat itu. Contohnya ketika proses diskusi, kalian mampu berpendapat dengan baik, menerima pendapat temannya dengan baik meskipun ada perbedaan. Itulah pembelajaran bermakna yang akan kita capai. Nah, oke, selanjutnya Bapak ingin tanya. Di masyarakat yang penuh dengan majemuk ini, kira-kira dakwah yang bagaimana yang bisa diterima oleh masyarakat? Coba, siapa yang mampu menjawab? Yuk, dakwah bagaimana yang bisa diterima oleh masyarakat di kondisi majemuk seperti ini? Yuk, boleh ayo, siapa? Coba, mungkin Nia ada pendapat? Siapa? Cesi mungkin ada pendapat? Atau Wulan? Wulan? Ya ini Wulan. Nah, enggak ada. Di lingkungan majemuk ini tentunya bagaimana dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat adalah dakwah yang tentunya itu menarik dan tentunya tidak menyakiti satu sama lain. Belajarnya masing-masing, karena nanti akan saya sampaikan materi itu berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Untuk yang bergaya belajar visual, silahkan bergeser ke sebelah timur, silahkan yang bergaya belajar visual. Yang tidak visual tolong pindah dulu. Visual belajar di timur, ayo. Yo, yang visual. Kemarin sebelum pembelajaran ini sudah saya jelaskan siapa yang gaya belajarnya visual. Ya, oke. Kemudian yang bagian tengah sini ini untuk yang punya gaya belajar auditori. Silakan yang punya gaya belajar auditori. Silakan untuk berpindah. Auditori, silakan berpindah ke sini. Siapa yang kemarin sudah dijelaskan untuk bergaya belajar auditori? Silakan. Ya, auditori silakan belajar. Silakan. Yang tidak auditori jangan di sini karena nanti berbeda kalian punya materi yang berbeda. Oke? Nah, berarti yang di sini adalah punya gaya belajar kinestetik. Ya. Kemudian, mari yang punya belajar visual, saya sampaikan materi melalui link berupa Google Slide atau PowerPoint PPT. Silakan dipelajari tentang materi dakwah, khutbah, dan tablik. Kemudian yang belajar auditori akan saya kirimkan berupa rekaman tentang dakwah dan khutbah. Silakan dipelajari. Yang belajarnya kinestetik nanti akan saya sampaikan sebuah
role play atau kita bermain peran, dari situ kalian bisa belajar tentang materi dakwah, khutbah dan tabligh. Ya, sekarang sudah pada kelompoknya masing-masing, materi akan saya berikan. Ya, anak-anak sekalian, kalian sudah mempelajari sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang visual sudah dengan Google Slide-nya, yang auditori dengan rekaman ceramahnya, yang kinestetik tadi sudah bermain peran. Ya, selanjutnya adalah kita akan membagi kelompok yang, mohon maaf, yang visual. Tugas kalian adalah bagaimana membuat khutbah dakwah. Jadi membuat teks tentang khutbah Jumat, ya. Tadi yang visual itu membuat teks khutbah Jumat berupa laporan, dibuatkan laporannya, ya, tertulis. Kemudian yang auditori silahkan membuat video tentang dakwah yang baik bagaimana, ya. Kemudian yang kinestetik, karena kalian senang bekerja dan bermain peran, mohon maaf pada hari ini kalian harus membuat poster tentang bagaimana dakwah yang baik. Selanjutnya silakan untuk berdiskusi. Tentukan siapa yang presentasi, siapa yang mau jadi jamaahnya, siapa yang mau jadi muadzinnya. Itu harus ditentukan dulu. Bikin kerangka proyeknya, kalau selesai nanti karena presentasi. Ya, seperti itu. Yuk. Poster. Nah, bikin poster berarti tentukan dulu. Poster itu mau mengajak apa? Ya. Posternya itu tentang apa? Misalkan tentang Islam, ya. Yang mana? Islam yang mana yang dikedepankan? Apakah poster itu mau tentang zakat? Tapi kita kan membahasnya adalah dakwah. Dakwahnya itu tentang apa? Itu tujuannya apa? Nah, itu ditentukan dulu. Setelah ditentukan, terus kemudian kalian mulai mengerucut. Oh, nanti posternya lewat apa? Apakah kalian buat lewat Canva? Atau mungkin poster itu kalian buat lewat Word saja? Atau mungkin kalian bisa membuat lewat PowerPoint. Nah, kalau sudah teksnya dibuat dulu, kalian buat sketsa teksnya apa yang akan disampaikan di situ. Kalau ada dalil, kemudian ada itu dimunculkan apa? Cari-cari di internet dulu. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Oke, silahkan semuanya bekerja dengan baik. Yuk. Anak-anak, waktunya sudah selesai untuk membuat proyeknya. Sekarang saya minta untuk kelompok Nia. Kelompok Nia untuk maju ke depan, presentasikan proyeknya terlebih dahulu. Silakan, maju ke depan. Ditutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya. Jika tidak, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beli aplaus untuk kelompok 1, kelompoknya Nia. Ya. Selanjutnya, kelompok 2, kelompoknya Adli dan Tiko, silakan untuk maju ke depan, presentasi tentang khutbah. Siapa yang sudah ditentukan untuk jadi mubaliknya atau khotibnya, dan siapa yang jadi muazzinnya? Silakan. Yuk. Langsung maju ke depan. Yuk, kursinya diambil satu, seakan-akan ini mimbar. Yuk, belajar. Yeah.
Nanti muadzinnya selesai azan turun, langsung cari tempat duduk. Yuk, langsung silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Silakan untuk kelompok yang akan bertanya, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Ada yang tanya enggak tentang apa yang sudah disampaikan tentang khutbah ini, atau mungkin kalian masih bingung atau bagaimana? Silakan, yang mau bertanya boleh. Silakan. Kelompoknya Keisha mungkin mau tanya, silakan. Oh, Anis. Kelompoknya Anis mau tanya, silakan. Boleh. Kelihatannya kok mau tanya, nggak usah takut, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Izin bertanya. Salah satu rukun dari khutbah adalah wasiat takwa atau mengajak takwa, tapi ada khutbah yang dilaksanakan tapi kok belum ada ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, rukun khutbah ada 5. 1. Memuji kepada Allah di kedua khutbah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. 3. Berwasiat dengan ketakwaan. 4. Membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir, berdoa untuk kaum mukmin. Hal ini dilakukan di khutbah terakhir. Pada khutbah yang saya lakukan sudah ada wasiat takwa memakai bahasa Arab dan kata ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih dan seterusnya. Untuk yang berbahasa Indonesia memang tidak kami ulangi. Begitu jawabannya. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Beri aplaus untuk Asli dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, mejanya dibawa kembali dulu. Mejanya. Silakan mejanya dibawa kembali dulu. Nah, diperhatikan. Dari hasil pengamatan Bapak selama proses kalian melaksanakan project, ya, ada beberapa yang ada catatan-catatan, mulai dari yang membuat video, kemudian ada yang ketika presentasi poster, kemudian khutbah, ada catatan-catatan yang itu sangat kecil sekali. Hanya beberapa yang perlu ditambahi supaya lebih sempurna dari itu. Kemudian anak-anak sekalian, dari proyek ini kira-kira apa yang kita dapat simpulkan materi pada hari ini?
Coba kesimpulan dari materi pada hari ini apa? Ada yang tahu? Kesimpulan, ayo kesimpulannya bareng-bareng. Kesimpulannya tentang materi dakwah, khotbah dan tabligh. Dakwah harus dilakukan. Jadi kesimpulannya satu, dakwah harus dilakukan dengan sopan santun, dengan tutur kata yang baik. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari materi ini adalah rukun dari khotbah ada berapa? 5. 1. Memuji kepada Allah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berwasiat tentang takwa. Keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, doa untuk kaum mukmin itu dilaksanakan pada khotbah kedua, khotbah terakhir. Ya, ini kesimpulan yang kita dapatkan. Ya, selanjutnya saya minta kalian untuk silahkan untuk membuka HP-nya. Kita sekilas uji kemampuan kalian dengan silahkan untuk masuk ke link yang saya buat. Ya. Link saya buat, silahkan. Waktu mengerjakan selesai. Nanti saya coba penilaian kalian hasilnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang fokus, waktunya selesai, sudah habis. Ya. Nilainya juga kalian mestinya sudah tahu sendiri, salah berapa, betul berapa, di situ muncul. Ya. Kemudian ini anak-anak, kita coba kalian refleksikan kembali pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini kita refleksi bersama. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah menarik atau belum? Atau kok kalian belum jelas karena penjelasan dari saya itu terlalu cepat atau bagaimana? Atau pembelajaran ini bagaimana? Silahkan nanti bisa diisi di link yang saya kasihkan di kalian. Karena untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Pak Joko membutuhkan saran kritik kalian untuk pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya saya ingatkan kembali tugas kalian di rumah adalah mempelajari materi untuk minggu depan. Dan minggu depan materi yang akan kita bahas adalah tentang hak waris atau pembagian waris. Silahkan dipelajari di rumah. Kemudian sekali lagi sebelum kita akhiri, mari saya Pak Joko mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya minta kepada Reno untuk memimpin doa. Ya, silakan dipimpin doa sebentar. Terima kasih kepada Mas Reno. Selanjutnya anak-anak sekalian, teruslah kalian menjadi pembelajar yang baik, teruslah untuk selalu berbuat baik. Saya akhiri, terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.